merespon bahasa sinyal Allah. Sejak Allah memerintahkan Nabi Adam dan istrinya keluar dari surga, Allah sudah berjanji akan memberikan hidayah. Hidayah itu bimbingan. Bimbingan itu berupa perintah dan larangan. Jadi sejak Allah mempersilahkan Nabi Adam dan istrinya untuk keluar dari surga dan tinggal di bumi dunia ini, Allah sudah menjanjikan akan selalu memberi bimbingan. Bimbingan kepada mereka berdua dan juga kepada anak cucunya, termasuk kita ini. Nah, barang siapa bersedia mengikuti bimbingan Allah, ia akan hidup bahagia, terbebas dari ketakutan dan kesedihan. Nah, seperti yang kita baca di surat Al-Baqarah, ketika Allah menyuruh Nabi Adam dan istrinya keluar dari surga, qulna bitu minha jami'a. Kami katakan, turunlah kamu semuanya dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nanti kalau datang kepadamu petunjuk dari aku, nah ini Allah sudah menjanjikan, kalau nanti ada petunjuk dariku datang kepadamu, maka siapa yang mau mengikuti petunjuk itu atau bimbinganku itu, maka dia akan mengalami hidup tanpa takut dan tanpa sedih. Nah, ini kalau orang terbebas dari takut dan sedih, kan hatinya tentram. Tentram itu adalah modal pokok untuk hidup bahagia. Nah, kemudian bagaimana cara Allah menyampaikan bimbingannya itu, menyampaikan hidayahnya itu? Untuk menyampaikan bimbingannya kepada kita, tentu Allah menggunakan sarana komunikasi yang bisa kita tangkap. Nah, agar kita manusia bisa memahami bimbingan Allah tersebut, ada kalanya Allah menggunakan sarana komunikasi berupa kata-kata. Kata-kata itu bisa disampaikan secara lisan, oral, dan bisa disampaikan secara tertulis. Nah, kalau Allah menyampaikan pesannya itu dengan kata-kata, maka harus ada orang yang ditugasi oleh Allah untuk menyampaikannya. Karena orang secara umum tidak bisa berkomunikasi dengan Allah baik langsung maupun melalui malaikat. Karena untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Allah seperti Nabi Musa, itu dibutuhkan persyaratan-persyaratan. Dan untuk bisa mendapatkan pesan dari Allah melalui utusan lagi, yaitu para malaikat, misalnya dalam hal ini malaikat Jibril, itu juga membutuhkan karakter tertentu bagi orang yang akan ditugasi itu, yaitu para nabi. Nah, kata-kata yang digunakan oleh Allah untuk menyampaikan bimbingannya kepada kita itu disebut ayat. Jadi pesan Allah yang disampaikan kepada kita ada kalanya dalam bentuk kata-kata. Nah, kata-kata yang datangnya dari Allah untuk kita itu disebut ayat, sebagaimana ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ya, jadi namanya ayat itu adalah pesan-pesan dari Allah yang berupa kata-kata. Seperti yang bisa kita kutip di surat Al-Baqarah juga, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Sebagaimana kami telah mengutus seorang utusan dari kalangan kalian sendiri. Utusan itu membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Nah, kalau dikatakan membacakan ayat-ayat kami, berarti kan ayat itu disampaikan secara lesan karena membacakan. Ajaran dari Allah itu wa yuzakkikum, bisa menyucikan kalian, menyucikan dari kemusyrikan, wa yu'allimukumul kitab, dan utusan itu ditugasi juga untuk mengajari
membaca kitab. Wal hikmata, dan Allah melalui utusan itu mengajari kebijaksanaan. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan bahkan mengajari kalian apa-apa yang kalian belum pernah tahu. Nah, ini kan keistimewaan para nabi. Nabi itu antara lain tugasnya memberitahukan kepada masyarakat yang masyarakat belum pernah tahu. Tapi para nabi itu tidak pernah sekolah. Tapi meskipun tidak sekolah, mereka tahu apa yang orang lain belum tahu. Nah, itu kalau tidak dari wahyu tidak mungkin. Jadi memang sejarahnya para nabi itu semuanya pintar, semuanya bijaksana karena ilmunya banyak, dan ilmu itu diberikan oleh Allah secara langsung. Nah, di samping dengan menggunakan kata-kata, ada kalanya pula Allah menggunakan sarana komunikasi berupa sinyal-sinyal. Sinyal-sinyal itu apa sih? Sinyal itu tanda isyarat. Ya, tanda isyarat ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Apa sih artinya sinyal? Oh, tanda isyarat. Nah, ini cocok untuk menerjemahkan ayat. Ya. Saya ulang, ada kalanya Allah menggunakan sarana komunikasi berupa sinyal-sinyal atau tanda isyarat yang Dia tunjukkan kepada kita melalui ciptaannya. Jadi Allah berkomunikasi kepada kita dengan menggunakan ciptaannya. Nah, di dalam ciptaannya itu ada pesan-pesan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, ayo pakai sepatu semuanya yuk. Sedangkan bahasa sinyal Allah itu tidak perlu melalui nabi, ya, tidak perlu melalui para utusan, bisa langsung disampaikan kepada kita. Ya, misalnya datangnya awan, awan itu sinyal dari Allah. Cuma kita itu mengetahui tentang sinyal dari Allah itu biasanya tarikannya ke mute, Mi. Oh, mohon maaf. Mohon maaf. Ya, saya ulang. Saya tidak tahu tadi matinya dari mana. Ya, saya ulang lagi. Ada kalanya pula Allah menggunakan sarana komunikasi berupa sinyal-sinyal atau tanda isyarat yang Allah tunjukkan kepada kita melalui ciptaannya. Sinyal-sinyal melalui ciptaannya itu bisa kita saksikan secara langsung, baik berupa benda maupun peristiwa. Jadi bedanya kalau bahasa yang disampaikan oleh Allah berupa kata-kata, itu harus menggunakan perantara, yaitu para nabi, kemudian kitabnya, ya, untuk kita itu kitab Al-Quran. Jadi harus ada yang menyampaikan kepada kita berupa utusan. Tapi kalau bahasa sinyal Allah itu bisa kita tangkap secara langsung dari Allah kepada kita. Misalnya ada awan yang membawa air untuk kita. Itu di situ ada sinyal dari Allah atau bahasa dari Allah yang kita seringkali membacanya itu sangat terbatas. Misalnya, wah, mendung nih, sebentar lagi hujan kali, misalnya begitu. Hanya sebatas itu. Atau misalnya, wah, mendung begini, jadi rasanya panas, karena udara kan menjadi terhenti, tidak bisa naik langsung ke atas, tapi dihalangi oleh awan. Pantesan ini panas karena mendung begitu. Hanya sebatas itu. Padahal seharusnya kita itu bisa membaca sinyal yang lebih jauh dari situ. Misalnya setidak-tidaknya, alhamdulillah kita sudah lama tidak mendapatkan hujan, sehingga banyak pohon-pohon yang menjadi pada rontok daunnya. Ya, kalau tidak hujan beberapa minggu itu seringkali tanaman-tanaman di Jakarta ini pada rontok daunnya. Ya, nah, itu ketika mau hujan kita tuh berharap. Nah, berharap apa? Di situ berarti ada kasih sayang Allah. Jadi sinyal yang dibawa adalah
rahmat dari Allah yang kita akan terima. Kalau kita menangkap bahwa ini rahmat dari Allah, setidaknya kita berterima kasih kepada Allah. Ya, jadi melihat sinyal dari Allah itu harus mendorong kita untuk tidak hanya memahami, langsung kita merespon. Responnya apa? Bersyukur kepada Allah. Nah, ya, antara lain semacam itu. Jadi kita harus bisa pandai-pandai menerjemahkan sinyal-sinyal dari Allah. Nah, sinyal-sinyal itu dalam bahasa Al-Quran namanya ayat. Ya. Jadi bahasa lisan atau bahasa tulis di dalam Al-Quran itu disebut ayat. Terus bahasa sinyal di dalam Al-Quran itu juga disebut ayat. Ya. Disebut ayat yang kita seringkali menerjemahkan ayat itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, kalau dibilang tanda-tanda kebesaran Allah kan kita ketika melihat benda itu kita langsung menangkap Allah Maha Besar, Allah Maha Penyayang dan sebagainya. Nah, coba kita perhatikan ayat berikut ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Oh, ini panjang ya ayatnya ya. Kata ayat itu nanti di bagian akhir, tapi dirinci dulu oleh Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Kalau dibilang langit dan di bumi itu berarti berikut isinya. Di langit itu ada planet-planet. Di bumi ini ada mineral-mineral dan sebagainya. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Dan pergantian malam dan siang. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan juga kapal yang bisa berjalan di laut yang memberi manfaat kepada manusia. Ya, karena kapal itu bisa digunakan untuk membawa makanan dari satu pulau ke pulau lain. Ada pulau yang tidak ada ketersediaan makanan, tidak ada tumbuh-tumbuhannya, tapi bisa disuplai dengan transportasi lewat laut. Nah, zaman dulu itu kapal cukup memakai layar. Kemudian perjalanan itu didorong oleh angin. Nah, itu kan tanda kasih sayang Allah. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma, dan air yang diturunkan oleh Allah dari langit, sehingga fa'ahya bil arda ba'da mautiha. Allah membuat tanah yang asalnya mati menjadi hidup. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan dengan tumbuhnya bermacam-macam pohon itu kemudian semua binatang-binatang itu menjadi hidup dan tersebar. Wa tasrifir riyah, begitu pula perjalanan angin. Wassahabil musakhkhari bainas samai wal ard, dan juga awan yang mondar-mandir dikendalikan oleh Allah di antara langit dan bumi. Semuanya itu la ayatil liqaumi yaqilun. Sungguh di situ ada atau mereka itu semuanya adalah ayat-ayat bagi orang yang berakal. Nah, kita dituntut berpikir. Jadi kalau melihat fenomena alam, jangan kosong pikiran kita. Kita langsung kaitkan benda itu atau peristiwa itu dengan yang menciptakannya. Kemudian kita tafsirkan apa maksud Allah dengan menciptakan itu. Angin, ya, dulu sudah pernah kita bahas angin itu rahmat Allah. Tapi kadang-kadang kita menangkap keuntungan dari angin itu sedikit. Apa gunanya angin? Ya, kita menjadi segar. Jadi panas begitu menjadi sejuk, enak. Hanya segitu. Tapi angin itu manfaatnya banyak sekali. Dengan adanya angin kita bisa bikin listrik, ya, bisa menggerakkan turbin, memproduksi listrik. Angin bisa membuat kapal bisa berjalan, berlayar. Angin bisa menggiring awan yang mestinya itu di atas laut, tapi didorong oleh angin ke daratan sehingga air
atau awan itu menjatuhkan hujan di tempat kita tinggal, dan airnya itu tawar yang enak kita minum. Jadi kita melihat benda apapun, ya sebenarnya apapun yang diciptakan oleh Allah, di situ ada sinyal-sinyal Allah. Sinyal ini bahasa Al-Qur'annya ayat. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an disebut dengan kata ayat, itu ada kalanya ayat berupa kata-kata, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Ada kalanya ayat itu adalah sinyal-sinyal atau tanda-tanda isyarat dari Allah. Namun sayang, meskipun sinyal-sinyal itu jelas mengandung pesan-pesan dari Allah, tidak banyak orang yang bisa menangkap dan memahami pesan-pesan tersebut. Sehingga biasanya mereka mengatakan, oh, itu hanya merupakan fenomena alam biasa. Padahal di ayat yang kita baca tadi kan ditutup dengan bagi orang-orang yang berakal. Artinya yang mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Ya. Kalau kita ingin bisa memahami pesan-pesan Allah yang terkandung dalam gejala dan peristiwa alam, setidak-tidaknya kita harus memiliki dua sikap utama. Ya. Kita harus memiliki dua sikap utama supaya bisa menangkap message atau pesan dari peristiwa alam. Pertama, kita mesti mempunyai sikap keyakinan, keimanan bahwa benda itu atau peristiwa itu diciptakan oleh Allah. Dan kalau Allah menciptakan itu, pasti Allah punya tujuan. Dan tujuan oleh Allah untuk menciptakan itu pasti baik. Dan baiknya untuk siapa? Untuk kita. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu baik untuk kita. Ya. Dulu saya sudah pernah kasih salah satu contoh yang kita biasanya tidak suka dengan kata busuk. Ya. Buah yang busuk kita nggak suka. Bau busuk kita nggak suka. Ya. Terus bahkan karena kita tidak suka dengan kata busuk, kita bikin kiasan. Orang yang jahat kita bilang orang itu hatinya busuk. Padahal dalam pembusukan itu ada kasih sayang Allah. Misalnya, kalau tidak ada proses pembusukan, kita tidak bisa makan buah-buahan. Buah-buahan itu ketika masih di pohonnya, dia masih segar. Begitu kita petik, dia tidak dapat suplai lagi makanan dari pohon itu, lalu mulailah buah itu membusuk. Nah, di tengah-tengah proses pembusukan itu kita sebut matang. Nah, ketika matang kita makan enak. Ya. Pisang ketika baru dipotong kita makan masih sepet. Tapi begitu sudah mengalami proses pembusukan, kalau timingnya tepat, itu pas enak-enaknya pisang. Ya. Nah, itu pembusukan itu baik untuk kita. Juga kalau tidak ada pembusukan, manusia yang setiap hari ada yang lahir, kalau meninggal dunia, kalau tidak ada proses pembusukan, di mana kita meletakkan mayat-mayat itu? Nah, maka dengan kita tanam di dalam tanah, nanti akan ada pembusukan, dia kembali ke tanah lagi. Nah, jadi pertama, syarat agar kita bisa memahami sinyal dari Allah adalah harus ada keimanan, keyakinan kepada Allah bahwa Allah lah yang menciptakan itu. Kalau Allah menciptakan itu, pasti Allah punya tujuan. Tujuan Allah pasti baik, dan kebaikan itu untuk kita manusia. Kedua, kita harus mau merenungkan. Merenungkan apa? Kegunaannya. Nah, tadi saya sebenarnya sudah merangkum di situ. Kegunaannya untuk apa? Benda atau peristiwa alam yang terjadi. Misalnya gunung meletus. Ya, kalau kita berada di situ, kita tidak suka karena itu bisa menjatuhi kita, batu-batunya atau debu-debunya atau bahkan laharnya itu bisa membahayakan kita. Tapi di meletusnya gunung itu banyak manfaat karena di dalam bumi itu ada magma yang terus bergejolak karena panasnya. Itu butuh jalan keluar.
Maka jalan keluarnya kemana? Ke gunung. Kemudian dia meletus. Dan gunung itu dibuat tinggi. Kenapa? Supaya manusia jangan tinggal di atas gunung itu. Karena di situ ada bahaya. Kalau gunung itu meletus, kamu akan terkena. Jadi bahwa gunung dibuat oleh Allah tinggi, di situ ada sinyal, ada bahasanya Allah, jangan tinggal di situ. Dan kalau gunung itu tinggi sekali, Allah memberi sinyal juga bahwa di situ oksigennya tipis sehingga kita bernafas agak berat. Nah, sulitnya kita bernafas itu bahasa sinyal Allah. Jangan tinggal di atas gunung. Tapi banyak di antara kita ini bandel, ya. Bandel tinggal di atas gunung, akhirnya tanah-tanah di pegunungan itu, di gunung itu diolah. Nah, karena diolah, pohon-pohonnya ditebang. Padahal pohon di gunung itu dibuat oleh Allah yang akarnya itu menghunjam dan bisa menahan longsornya tanah. Tapi karena dipotong oleh orang-orang supaya bisa ditanemin padi atau palawija atau apa, akhirnya kalau kena hujan ya dia longsor. Gitu. Dia longsor karena nggak ada yang megangin. Dan itu kita mesti faham itu, faham sinyal-sinyal dari Allah, kita lalu menyesuaikan diri dengan meresponnya dengan tepat. Ya. Nah, dua syarat ini, yang pertama adalah dengan keimanan, syarat keimanan, kedua memahami kegunaan benda alam itu, nanti kita bisa menangkap kasih sayang Allah. Seperti firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ini mirip dengan tadi, cuma di sini hanya sedikit yang diambil. Kalau tadi kan ada angin dan sebagainya. Ini dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan atau pergantian siang dan malam, di situ ada ayat dari Allah untuk orang yang punya akal. Nah, kalau di yang ayat yang tadi untuk orang yang mau berpikir, di sini untuk orang yang berakal dan mau menggunakan akalnya dengan baik. Jadi nomor satu itu syaratnya apa supaya kita bisa menangkap? Diuraikan di ayat berikutnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah artinya kan keimanan. Dia mengimani ini semua diciptakan oleh Allah. Terus ingat kepada Allah itu baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun tidur-tiduran. Jadi non-stop kita mesti selalu ingat kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka mau merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi itu. Nah, kalau Allah bilang langit dan bumi, itu tidak harus bumi secara menyeluruh. Bisa juga sebagian dari bumi, misalnya batu. Kok Allah menciptakan batu? Ada yang kecil, saking kecilnya kita menyebutnya pasir. Ada yang besar, kita menyebutnya rock. Ya. Misalnya, kenapa ada seperti itu? Nah, itu kita renungkan sampai kita mengambil kesimpulan seperti ucapan berikut ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, ternyata Engkau ternyata Engkau menciptakan ini tidak sia-sia. Ada tujuannya. Jadi kalau kita itu suka melakukan research misalnya, udah ambil aja apa saja. Nanti di situ akan ada nilai-nilai yang kita temukan. Ya, misalnya ada buah-buahan, ini kok pahit sekali nih. Wah, pahitnya luar biasa. Ternyata di situ ada obatnya. Ya, obat kina itu kan diambil dari buah yang pahit sekali. Wah, terus kemudian dikembangkan kalau kita ingin sehat, minum jamu. Wah, jamu itu kan ramuan dari daun yang pahit, akar yang pahit dan sebagainya. Jadi rasa pahit itu meskipun kita tidak suka, di situ ada gunanya. Ya. Terus
Ikuti dengan doa Subhanaka faqina adzabannar, Maha suci Engkau dan jagalah kami dari siksa neraka. Loh, setelah menemukan memahami bahasa Allah yang berupa sinyal tadi, kok kita bilang Subhanak, Maha suci Engkau. Maha suci itu ada dua hal, suci dari sekutu dan suci dari kekurangan. Suci dari sekutu misalnya angin, ya, yang Maha suci Engkau. Tidak ada orang lain yang bisa menciptakan angin. Itu kalau kipas itu bukan menciptakan, itu hanya mendorong saja, mendorong angin, tapi tidak menciptakan angin. Coba ciptakan satu butir pasir saja, siapa bisa? Nggak ada yang bisa. Ya. Kalau misalnya, wah gampang, ambil batu yang besar dihancurkan selembut pasir, itu tidak menciptakan itu menghancurkan batu yang besar. Ya. Dan satu lagi, Maha suci dari kekurangan. Maha suci dari kekurangan artinya Allah ketika menciptakan itu dengan keilmuannya Allah, ya, dengan kasih sayang Allah. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu bukan karena kekurangan Allah. Misalnya begini, ada orang yang sakit, sedikit-sedikit sakit. Kenapa sih Tuhan ini muji saya dengan sakit melulu? Habis sakit nanti sembuh sakit lagi. Itu kan orang itu menyalahkan Allah. Dia menyalahkan Allah kenapa membuat dia sering sakit. Bahkan dia suka ngomong, aku tuh sudah menjaga kebersihan tapi sering sakit. Orang itu nggak pernah jaga kebersihan, itu hidupnya jorok tapi nggak pernah sakit. Kenapa begitu? Nah, dia menyalahkan yang membuat dia sehat dan mau membuat orang lain sehat dan dia itu sakit. Itu kan yang membuat Allah. Kalau dia mengatakan kenapa bukan orang itu kan berarti menyalahkan Allah. Kalau menyalahkan Allah berarti dia menganggap Allah itu bodoh, salah pilih. Nah, kalau dia itu mau berpikir dengan baik, kenapa kok dia sering sakit? Nah, kalau dia konsultasi dengan dokter, nanti akan bisa dibantu oleh dokter. Oh, gara-gara kamu perilakumu begitu, gaya hidupmu begitu, maka kamu menjadi sering sakit. Bukan salah Allah, tapi salah dia sendiri. Ya, itu subhanak. Faqina adzabannar, maka jagalah kami dari api neraka. Hubungannya apa ini? Membaca fenomena alam dengan jagalah kami dari siksa neraka. Hubungannya begini, kita setelah mendapatkan konklusi dari benda yang diciptakan oleh Allah, kan kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, Engkau tidak sia-sia membuat ini. Ada tujuannya, dan tujuan itu ternyata baik untuk saya. Kalau baik untuk saya, berarti Engkau sayang kepada saya. Oleh karena itu saya seharusnya berterima kasih. Tapi selama ini saya tidak pernah terima kasih karena saya tidak tahu kebaikan ini. Karena aku tidak berterima kasih, berarti aku berdosa. Oleh karena itu aku bersalah ini tidak sengaja, karena semata-mata karena kebodohan saya. Ampunilah saya, jangan sampai saya masuk ke neraka gara-gara kebodohan saya. Begitu. Jadi kenapa kau minta ampun kepada Allah dan minta dijauhkan dari neraka? Karena kita selama ini tidak memahami kenikmatan itu. Ya, saya juga memberikan contoh ya, yang kita rasakan setiap hari, tapi kita nggak terima kasih kepada Allah. Mungkin saya di forum ini kita pernah menyinggungnya. Misalnya di ujung mata kita itu ada lubang yang mengeluarkan cairan. Cairan itu keluar ketika mata kita agak kering. Begitu agak kering, dia keluar, tes gitu. Terus nanti agak kering lagi, keluar lagi. Dan keluarnya cairan itu porsinya pas, tidak berlebihan. Kalau berlebihan, kita tuh rasanya kayak nangis begitu. Kalau kurang, kita kedip aja perih, pedih. Jadi
setiap detik, setiap menit atau setiap waktu itu ada cairan yang dikeluarkan oleh Allah di mata kita. Dan cairan itu tidak sembarang cairan. Tidak seperti air. Di situ terkandung bermacam-macam bahan kimia. Ada yang menyebut, saya pernah baca suatu buku, ada belasan macam bahan kimia. Sehingga kita mendapatkan air mata itu menjadi mata kita nyaman. Coba kalau misalnya mata kering, dikit-dikit kering, dikasih air biasa, itu menjadi baik nggak? Enggak, masih aja perih. Masih aja perih. Ya, karena tidak mengandung bahan kimia yang serupa dengan air mata itu. Nah, terus ada pabrik farmasi yang mencoba membuat komposisi kimiawi yang mirip dengan air mata. Nah, kalau air mata, kalau matanya kering, ditetesi. Nanti sebentar lagi kering, tetesi lagi. Oh, dan itu mahal harganya. Padahal selama ini kita gratis dari Allah, nggak usah membawa kemana-mana, nggak usah beli. Tapi Allah mengeluarkannya itu pas. Ketika kelilipan ada debu yang masuk ke mata kita, cairan itu keluarnya lebih banyak. Supaya apa? Bisa mendorong debu itu supaya jangan berlama-lama di sini, keluar kamu. Nah, itu dikasih air mata yang jumlahnya banyak sehingga bisa mengalir keluar. Itu karena kita tidak pernah memikirkan itu, maka kita tidak pernah berterima kasih. Nah, kalau kita mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa air mata, tidak pernah terima kasih, kan kita dosa. Oleh karena itu, kita memang pada tempatnya setiap saat kita mohon ampun kepada Allah. Bukan hanya ketika kita melakukan perbuatan salah. Ya, seringkali kita mohon ampun, istighfar, hanya ketika kita berbuat salah. Tapi kita tidak merasa bersalah ketika kita kurang bersyukur. Ya, jadi memperbanyak istighfar itu penting. Kemudian sesuai dengan ayat Al-Quran tersebut tadi, kita didorong oleh Allah untuk memahami kegunaan setiap benda dan setiap peristiwa ciptaan Allah. Peristiwa ini tidak hanya peristiwa benda dan benda, seperti gunung meletus dan sebagainya. Peristiwa itu termasuk hubungan antar manusia, karena manusia ini kan diciptakan oleh Allah, dan di dalam manusia itu ditanamkan oleh Allah ada akal, ada nafsu, ada perasaan dan sebagainya. Nah, itu kalau ada orang bisa menjadi rukun, kerukunan itu tanda atau ayat dari Allah. Terus kalau ada orang berantem, itu juga ayat dari Allah, ya, bahasa sinyal dari Allah. Kok berantem? Nah, soalnya kamu sombong sih. Ya. Kalau ada dua orang sombong dan sombong, itu kemungkinan berantem besar sekali. Tapi kalau yang satu sombong, yang satunya tidak sombong, itu kecil. Apalagi kalau dua-duanya itu rendah hati, maka kemungkinan berantem kecil. Nah, jadi kalau ada orang berantem, itu ada bahasa sinyal dari Allah. Bagi kita yang tidak terlibat dalam pertikaian itu, kita ambil pelajaran. Oh, si A sombong, si B sombong, si A ngomong begini, si B merespon, akhirnya jadi berantem. Kalau begitu, pelajaran bagi saya adalah saya jangan sombong, jangan suka mencemooh orang lain dan sebagainya. Nah, itu pelajaran yang harus kita pelajari. Ya, jadi, oh ternyata ada kejadian itu tidak sia-sia. Allah menunjukkan kepada kita supaya kita belajar. Nah, setelah kita memahami kegunaan benda atau peristiwa itu, kita diharapkan menghargai, mengapresiasi penciptaan Allah itu, dan sekaligus meresponnya dengan perilaku yang tepat. Perilaku yang tepat. Nah, penghargaan itu atau apresiasi itu kita tunjukkan dengan rasa syukur kepada Allah, dan kita respon dengan perilaku. Perilaku yang kita wujudkan dalam bentuk ketundukan kepada Allah. Ya, seperti tadi gunung yang kita bahas tadi. Oh, kalau begitu kita bersyukur
kepada Allah bahwa bumi kita ini bisa stabil karena antara lain magma yang ada di dalam bumi, di tengah-tengah bumi itu panasnya berlebihan, lalu diberi jalan keluar lewat gunung. Terus itu ada manfaatnya bagi kita supaya buminya stabil. Kemudian ada manfaatnya juga yang lebih kecil dari itu tapi besar artinya untuk manusia. Lahar yang keluar dari gunung itu membuat tanah di sekitar itu menjadi subur. Menjadi subur. Terus orang-orang yang tidak mempunyai modal supaya bisa dapat penghasilan gimana? Lahar itu mengeluarkan pasir, mengeluarkan batu. Lalu habis gunung meletus, pasir di sungai-sungai itu banyak. Pasirnya diambil bertruk-truk, nggak pernah habis, dijual. Batu juga begitu. Sehingga ini menjadi sumber penghasilan bagi orang-orang. Kita tidak pernah berterima kasih. Ya. Misalnya lagi, Allah telah menciptakan bumi dengan daya gravitasinya. Dan di sana Allah menumbuhkan berbagai pohon yang mengeluarkan bermacam-macam buah untuk makanan kita. Pohon yang berbeda-beda ditanam di pekarangan yang sama, buahnya beda-beda. Ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit. Padahal disiram dengan air yang sama. Itu kan kasih sayang Allah, sehingga kita bisa mengkonsumsi bahan-bahan yang memang kita butuhkan. Kita butuh bermacam-macam benda atau makanan atau zat yang bisa memberi tambahan energi pada kita. Nah, kita mesti mengapresiasinya dengan rasa syukur, dan rasa syukur itu harus diwujudkan dalam bentuk tunduk patuh kepada Allah. Karena itu menunjukkan betapa bergantungnya kita kepada Allah. Allah berfirman, wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habdhul asfi wal rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah meletakkan bumi. Kalau meletakkan berarti bumi di bawah. Kalau di bawah berarti harus ada gravitasi. Lil anam, untuk makhluk-makhluknya termasuk manusia. Di bumi itu ada tanaman-tanaman yang mengeluarkan buah. Buah itu antara lain kurma. Coba, kurma itu manis sehingga bisa memberikan energi pada kita. Yang pohonnya itu ada kelopak mayangnya. Terus ada biji-bijian. Yang biji-bijian itu nanti kalau sampai tua tidak ada yang ngambil, dia pecah, kemudian jatuh ke tanah, tumbuh lagi menjadi tumbuh-tumbuhan baru. Tumbuh-tumbuhan itu ada yang memberikan rasa enak dan ada yang memberikan keharuman bau. Ya. Bunganya harum, sehingga bunga-bunga itu bisa disuling kemudian menjadi parfum. Parfum kita pakai bisa menghilangkan bau tidak enak dari keringat kita. Nah, itu betapa kasih sayang Allah itu besar bagi kita. Oleh karena itu, kenapa kalian masih mengingkari kenikmatan itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Kok kamu ini tidak merasakan kenikmatan, tidak merasakan dan tidak menghargai kenikmatan yang Allah berikan kepadamu? Bahkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang berkali-kali sampai 30 kali. Ya. Kenikmatan yang mana dari Tuhanmu yang kamu ingkari? Nah, kemudian dari sejarah kejadian alam yang menimpa manusia generasi terdahulu, kita juga bisa mempelajari bahwa alam di sekitar kita itu berperilaku sesuai dengan sifat terjang manusianya. Jadi alam raya ini merespon perilaku orang yang tinggal di situ. Dengan demikian, kalau orangnya itu baik, maka tanamannya itu subur. Terus kalau orangnya itu jahat, kesuburannya kurang. Tapi kalau orang bilang, kalau kita tinggal di Jawa masih subur, itu karena daerahnya itu
daerah tropis gitu, yang banyak hujannya. Kebetulan di sekitar kita itu laut, jadi banyak curah hujan. Ya tapi meskipun begitu, keberkahan yang diberikan oleh Allah untuk tiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan perilakunya. Nah, alam sekitar akan berperilaku yang menguntungkan kita ketika kita bersyukur kepada Allah. Tapi alam akan berperilaku buruk jika kita tidak bersyukur kepada Allah. Ini ada contohnya. Ya. Contohnya itu negeri Saba. Sampai di Al-Quran ada surat namanya Saba. Karena di situ ada ayat yang menceritakan, tidak banyak itu ayatnya, yang menceritakan tentang perilaku orang Saba. Orang Saba itu dulunya itu beriman dengan baik dan bersyukur kepada Allah, sehingga Allah membuat kebun mereka di luar tempat tinggal mereka itu subur-subur, sehingga mereka makmur. Ya, digambarkan oleh Allah, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Di kehidupan orang Sabak itu, di situ ada ayah, ya. Ayah ini sinyal, ya. Apa itu? Berupa 2 kebun. Jannatan ayyamini wa shimal. Di kiri kanan perkampungan mereka itu ada 2 kebun yang subur. Kulu washrabu min rizqi rabbikum washkurulah. Silakan makan rizki dari Allah dan perhatikan, washkurulah, bersyukurlah kepada Allah. Nah, karena mereka bersyukur, maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri itu bagus, banyak memberikan buah, dan Allah pun mengampuni. Ya, ini sampai juga dikutip oleh orang, ya, kita berangan-angan mudah-mudahan negeri kita ini makmur dan Allah maha pengampun. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Sayang, orang Sabak setelah mereka menjadi kaya, mereka lupa diri. Karena mereka lupa diri, mereka tidak bersyukur, bahkan sombong. Nah, fa'aradu, mereka berpaling dari Allah. Karena mereka berpaling, fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim, kami kirim banjir bandang yang besar. Nah, banjir bandang itu mengikis humus, jadi permukaan bumi yang atau tanah yang bagian atas itu yang subur. Karena banjirnya bandang, besar sekali, dan tanahnya itu ada lerengan begitu, maka humusnya hanyut. Setelah hanyut, وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْرٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. Kami ganti kebun mereka itu menjadi kebun yang tidak bisa memberikan buah yang bagus seperti dulu. Kalaupun ada tanaman yang bisa tumbuh di situ, tanaman yang buahnya pahit. Kalau toh ada yang berguna seperti sayur, paling itu sedikit gitu. Oleh karena itu, kita mesti hati-hati bahwa alam di sekitar kita itu merespon perilaku kita. Nah, kalau yang kita rasakan sekarang ini, ada global warming, pemanasan bumi. Kenapa bumi ini suhunya menjadi makin panas? Karena perilaku kita. Nah, ini perilaku kita itu seluruh dunia karena terlalu banyak mengeluarkan polusi, banyak mengeluarkan panas, ada pabrik, ada mobil dan sebagainya. Akhirnya suhu menjadi memanas. Padahal kalau kita melihat suhu di atmosfer kita itu sudah dijaga oleh Allah. Coba kalau kita pelajari, energi yang masuk ke atmosfer bumi, energi itu berupa sinar matahari yang masuk ke atmosfer dan yang keluar jumlahnya mesti sama. Pasti sama. Karena itu disebut energy balance, ya, keseimbangan energi. Jadi yang masuk dan keluar sama. Karena sama, maka suhu di atmosfer itu menjadi stabil. Ya, stabil. Jadi suhu di sekitar kita dibuat oleh Allah stabil, badan kita juga suhunya dibuat stabil. Selalu 36, paling 37. Ya kalau ada sesuatu yang tidak baik, baru dia naik. Nah, itu, tapi kalau kita tidak ada masalah, suhu itu dijaga oleh Allah stabil. Ya kestabilan itu gimana? Ya antara lain mekanisme keluarnya keringat,
lewat pori-pori kita dan sebagainya. Ya. Dengan kata lain, Allah itu memberi insentif atau hukuman kepada manusia dengan menggunakan peristiwa alam. Ya. Jadi Allah memberi insentif dan menghukum dengan menggunakan mekanisme alam. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah itulah yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Untuk apa? Untuk membalas orang yang berperilaku buruk dikasih keburukan dan orang yang berperilaku baik dikasih kebaikan. Nah, dengan demikian kita memahami akan adanya reaksi alam di sekitar terhadap perilaku penghuninya. Alam bisa marah atau senang kepada para penghuninya. Ini lebih ekstrim lagi, reaksi alam terhadap penghuni. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirru jibalu hatta an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Ini ringkasnya begini. Karena di bumi ini ada orang-orang yang menganggap Tuhan itu punya anak. Karena mereka menganggap Tuhan punya anak, alam raya ikut marah. Ya, takadu samawati yatafattarna minhu, hampir-hampir langit itu pecah dan bumi itu bisa terbelah, gunung-gunung itu hampir saja runtuh. Kenapa? Karena orang-orang menuduh Allah itu mempunyai anak, padahal Allah tidak layak mempunyai anak. Nah, ini kalau di dunia ini masih banyak orang yang menganggap Tuhan punya anak, alam raya ini akan selalu murka. Tapi kemurkaan itu direm oleh Allah. Jangan, tunggu. Nanti kalau sudah keterlaluan baru terjadi. Ya. Jadi Allah itu karena Maha Penyayang, alam ini sudah marah, gregetan gitu, tapi oleh Allah ditahan. Terus kalau sudah kelewatan, baru ya dah silahkan gitu. Contoh lagi, satu lagi ya. Tanda-tanda sinyal yang dari Allah. Perbedaan siang dan malam. Ya. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Allah lah yang membuat malam hari supaya kalian bisa tenang di malam hari. Wan nahara mubsira, dan siang hari supaya kamu bisa melihat. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yasmaun. Di situ ada ayat, ada sinyal-sinyal dari Allah untuk orang yang mau mendengarkan pesan-pesan, mendengarkan pelajaran. Apa itu? Kalau tidak ada sinar, terutama sinar matahari, kalau kita di kamar gelap, tidak ada sinar, maka badan kita akan mengeluarkan hormon. Hormon itu namanya melatonin. Ya, melatonin. Melatonin itu kalau jumlahnya banyak, membuat kita menjadi ngantuk. Kalau ada sinar, produksi melatonin berkurang. Makin kuat sinar itu, produksi melatonin makin sedikit. Karena melatonin sedikit, maka tidak ngantuk. Nah, siang hari kita tidak ngantuk karena produksi melatoninnya sedikit. Nah, terus kalau kita mau tidur tapi lihat HP, sinar dari HP itu juga menghambat produksi melatonin, maka sulit tidur. Ada dua hal setidaknya. Satu, kalau kita melihat HP itu produksi melatonin berkurang, tidak bisa banyak sehingga tidak ngantuk. Yang kedua, game atau cerita-cerita yang kita lihat dari HP itu membuat emosi kita bergejolak. Gejolak emosi itu membuat kita sulit tidur. Nah, kalau orang pengen cepat tidur, nggak usah lihat HP, lampu matikan, terus tenangkan jiwa dengan cara zikir. Nanti insya Allah cepat tidur. Dalam 1-2 menit tidur. Ya. Dan masih banyak lagi, tapi jamnya sudah hampir habis. Mungkin saya terlalu banyak cerita. Tapi ringkasnya, bahwa Allah membuat laki-laki dan perempuan itu mempunyai daya tarik masing-masing.
Laki-laki tertarik pada wanita, wanita tertarik pada laki-laki. Nah, karena itu ada ketertarikan, maka kalau mereka ketemu, cocok, mereka merasa hatinya tenang. Oleh karena itu sinyal apa itu? Nikahlah kalian. Ya. Hidup usahakan jangan sendirian. Kecuali terpaksa. Ya. Kecuali terpaksa silahkan hidup sendirian. Tapi kalau bisa berdua, laki perempuan, suami istri, maka insya Allah jiwa akan lebih tenang. Ya. Kemudian misalnya lagi, dan itu diperintahkan oleh Allah, wa ankihul ayama, nikahkanlah orang-orang yang single di antara kalian, dan juga hamba-hamba kalian yang di bawah naunganmu itu juga nikahkan mereka. Jangan takut miskin. Kalau kalian miskin nanti Allah akan memberikan kecukupan. Karena itu laki perempuan, suami istri mesti saling menghargai, supaya saling menyayangi, supaya awet. Tidak boleh salah satu memperlakukan partnernya secara buruk. Nah, kalaupun misalnya terpaksa harus cerai, cerailah dengan cara yang baik. Berilah santunan yang memang diwajibkan oleh Allah. Setelah cerai itu ada periode suami harus memberi nafkah kepada istri. Kalau punya anak, maka anak itu harus diberi nafkah oleh bapaknya, meskipun sudah cerai. Saya kira sementara begitu, ya, ringkasnya apa yang kita bahas adalah bahwa Allah melaksanakan janjinya untuk membimbing manusia dengan menggunakan kata-kata dan sinyal. Yang dua-duanya disebut ayat. Agar bisa memahami bahasa sinyal Allah, kita harus bermodalkan iman, kemudian kita merenungkan perilaku alam. Setelah memahami bahasa sinyal Allah, kita mesti meresponnya dengan rasa syukur dan tunduk patuh kepada Allah. Allah menggunakan peristiwa alam untuk membalas perilaku manusia. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Dengan demikian, alam itu bereaksi terhadap perilaku manusia yang tinggal di sekitarnya. Kita berperilaku sambil menyesuaikan diri dengan gejala-gejala yang ada pada alam, agar kita itu bisa makin hari makin memantapkan iman kita kepada Allah dan kita makin bersyukur. Demikian, semoga Allah memberi kita kecerdasan untuk memahami pesan-pesan Allah melalui sinyal-sinyal di alam raya ini. Amin.